Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Pola umatan wahidah tidak mengajak bahwa ajaran Islam itu ajaran yang menyatukan untuk mencari keselamatan dan ketentraman. Jadi tidak salah dong kami turun ke jalan berkali-kali ya. Ya karena memang situasinya darurat. Darurat itu dia yang sebenarnya umat Islam itu ibarat di Indonesia, kondisi bangsa Indonesia tepatnya di sekarang ini terjadi sejak yang namanya KMI hingga hari ini, seperti orang keluar masuk instalasi gawat darurat, lalu masuk ke rawat inap, keluar balik lagi ke instalasi gawat, terus begitu keluar masuk. Karena kesalahannya dua, kesalahan pribadi yang bersangkutan, gitu ya, mau saja dicekoki, istilah saya 7I. Nah, pintu 7I yang pertama itu adalah investasi asing, perdagangan bebas, dan keuangan bebas. Sehingga dia mau diinvasi, mau diserbu, dia mau dicampur tangani dari tamu yang sekedar masuk di ruang tamu, masuk ke ruang makan, masuk ke ruang dapur, sampai masuk lagi ke ruang tidur, sampai dia kemudian mendaya gunakan kehormatan keluarga, sampai melahirnya nggak karu-karuan. Dan kemudian bahkan kita disuruh jadi pembantu di rumah kita. Ada batasan nggak Pak? Batasan untuk kita turun ke jalan ya? Perspektif kan kalau sekarang mama nih mindsetnya harus tetap di situ ya. Mama saya gini, kita tahunya turun berjuang, tapi kan ada batasan-batasan tertentu yang memang tidak boleh kita masuk. Apa? Batasannya ketika para lelakinya sadar bahwa mereka adalah pribadi atau kelompok masyarakat yang tertindas, dan kesadaran mereka tampil sebagai orang yang kembali memperjuangkan yang hak adalah yang hak dan menyingkirkan yang batil, mamanya mundur. Tidak boleh ada lagi ada di depan. Jadi jangan bertahan di depan. Serahkan kepemimpinan itu pada lelaki. Jadi sekali lagi, kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan dalam situasi, dalam kondisi, dalam waktu yang darurat. Artinya temporary sekali, sangat sementara sekali. Orang nggak selamanya ada di instalasi gawat darurat. Kalau tidak mati ya, masuk ke rawat inap atau keluar. Gitu. Nah, menurut saya kondisi sekarang tingkat kedaruratannya meningkat. Jadi kondisi kedaruratannya kondisinya meningkat. Nah, kalau kondisi kedaruratan meningkat, maka si emak-emaknya mesti lebih peduli. Karena kalau dia tidak peduli pada kedaruratan itu akan membawa kematian, akan membawa berantakan bangsa ini. Kalau bangsa ini pecah kan berarti bangsa ini mati, nggak karu-karuan. Itu yang mesti emak-emak itu akan harus membawa misi watawasau bil haq watawasau bil sabar, harus membawa misi kulil haqq wal kana muran, harus membawa misi tadi al haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin, harus membawa misi minaz zulumati ila nur. 4 misi itu yang harus dia bawa. Kalau sederhananya misinya misi tidak mensyarikatkan Allah, tapi terjemahan dari misi tidak mensyarikatkan Allah yang 4 tadi. Watawasau bil haq watawasau bil sabar. Ya kalau mau dibilang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi kan diterusin dengan kata-kata wa tu'minuna billah. Artinya amar ma'ruf nahi munkar hanya mungkin dijalankan kalau tu'minuna billah. Itu artinya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr hanya dalam rangka tu'minuna billah. Qulil haqq wal kana muran juga dalam rangka tu'minuna billah. Gitu. Jadi sampai kapan dong kalau begitu? Mak-mak harus di belakang, tidak harus tampil di depan. Baik di depan maupun di belakang tergantung sekali pada situasi yang memberikan informasi, memberi pesan
bahwa apakah situasi daruratnya berlanjut atau situasi daruratnya berhenti. Indikatornya? Berhenti karena dua, sembuh atau mati. Oh gitu. Indikatornya yang secara umum bisa ditangkap oleh emak-emak kira-kira apa? Bahwa mereka harus mundur dan tampilnya laki-laki. Ada lelaki yang mulai sadar bahwa mereka selama ini menjadi banci. Oh, Banci dalam menegakkan hak-hak. Nah, ketika mereka para lelaki sadar bahwa mereka selama ini adalah banci dalam menegakkan hak-hak, dan kemudian tampil sebagai lelaki, arijalun kaumun ala nisa, bahwa pemimpin yang betul-betul memimpin masyarakat, maka emak-emaknya mundur. oke. Kalau dikaitkan korelasi tadi kembali lagi ke soal 30% kuotanya, ini kan emak-emak tidak akan pernah mundur dari medan perang dalam tanda petik. Ini kira-kira gimana? Ada perbedaan antara kuota 30% baik di kepengurusan partai maupun di pencalonan dengan soal perjuangan. Ada perbedaan. Menurut saya kalau masuk dalam kategori masuk partai dan masuk menjadi anggota dewan, bisa jadi emak-emak yang memang sedang disuruh berburu harta dan tahta. Tapi emak-emak yang turun ke jalan belum tentu dalam rangka berburu tahta dan harta. Pisahkan dulu itu. Pisahkan dulu itu secara nyata. Anda bisa tersesat kalau Anda tidak memisahkan, tidak mengkategorisasi mana emak-emak yang kerjanya berburu tahta dan harta, mana emak-emak yang bekerja dalam rangka tadi kulil haqq wal kanamuron, dalam rangka Allahumma harinal haqqa haqqan wal hidayati ba'a wa arinal batilan batilan yang tinaba. Belum tentu emak-emak yang turun ke jalan dalam rangka dia mencari harta dan tahta, tapi bisa juga dalam rangka mencari popularitas. Itu pun nggak boleh. Oh, Jadi Nggak boleh. Dari sini. Jadi tergantung niat ya, hati. Tergantung innal amalu biniatnya, tergantung pada niatnya. Niatnya tadi yang saya bilang 4. Anda tidak boleh bergeser dari niatnya. Maka luruskan niat dalam rangka menegakkan yang hak adalah hak, yang batil untuk disingkirkan. Luruskan niat dalam rangka saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Luruskan niat bahwa walaupun keadaan pahit saya harus tetap menyampaikan. Luruskan niat bahwa ini dalam rangka tegaknya harkat martabat manusia secara proporsional dan tidak memperalat perempuan sebagai alat-alat produktivitas politik, sosial, dan ekonomi. Oh, itu poinnya. Maaf, berarti intinya pada saat ini, pada kepemimpinan dari tahun 2004 sampai saat ini, perempuan dieksploitasi oleh rejim ini. Rejim ini cuma menjadi perpanjangan tangan dari sistem global. Rejim ini hanya menerima menjadi pesuruh-pesuruh. Jadi rejim yang terbentuk sejak 2004 hingga hari ini adalah rejim yang menerima untuk menjadi pesuruh dari kekuatan elit global. Kesetaraan gender berarti salah, Pak? Salah. Kesetaraan gender itu tidak memposisikan, memuliakan perempuan. Karena perempuan punya kesetaraan gender bukan ada di mana-mana, ada di rumah tangga. Jadi kembali ke syariat. Bukan ada di ruang publik. Nah, kalau Anda bilang kembali ke syariat, kembalikan dia ke Undang-Undang Dasar 45. Kembalikan dia ke Undang-Undang Dasar 45. Karena di sana distrukturkan berbasis musyawarah, berbasis pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Adalah tidak hikmah bijaksana ketika para lelaki memperalat perempuan, ketika para lelaki mengeksploitasi perempuan. Gak bisa. Gak boleh gitu. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan berdasarkan pemusyaratan perwakilan, motifnya adalah mengangkat harkat martabat manusia, siapapun manusia termasuk perempuan. Nah, kalau dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia, berarti kemudian ketemunya dengan kemanusiaan yang beradab untuk posisi adil keadilan sosial gitu. Maka nggak ada cerita soal kesetaraan gender, nggak ada cerita soal kuota 30%, nggak ada cerita kuota kepengurusan partai 30%, nggak ada cerita. Tapi justru itu dimasukkan dalam rangka justru mengeksploitasi perempuan. Dan pada saat itu sungguhnya perempuan sedang direndahkan. Karena dia cuma sekedar alat produksi materialisme. Gitu. Jadi 30% kuota itu cuma sekedar alat produksi materialisme. Padahal perempuan bukan mesin produksi materialisme. Ada keistimewaan pada satu perempuan. Allah menitipkan mesin produksinya cuma pada perempuan. Rahim ya. Itu keistimewaan luar biasa. Apa poinnya? Dia memproduksi dua. Dia memproduksi materialisme, dan spiritualisme. Dia produksi tubuh dan dia produksi ruh. Dia bukan deposit, dititipkan harusnya di situ. Disitulah peran perempuan begitu agungnya, begitu mulianya.
Nah, ketika perempuan disetarakan hanya dalam kerangka materialisme, perempuan itu menurunkan harkat martabatnya. Dan ketika sistem menegakkan itu, sistem itu sedang merendahkan martabat perempuan. Begitu melihatnya. Kalau misalnya sekarang kita turun dalam rangka memprotes merendahkan harkat martabat kami sedang direndahkan oleh taruhlah pemerintahan saat ini. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah publik akan menerima itu? Dunia pendidikan Indonesia sudah dirusak sejak tahun 56. Bahkan pesantren-pesantren sampai sejumlah kiainya, kurikulumnya itu diajarkan kurikulum barat. Di era Abdurrahman Wahid, USAID menurunkan bantuan kepada sejumlah pesantren untuk dididik dalam format pendidikan barat. Bahkan ketika lahir kemarin undang-undang pesantren, sesungguhnya yang disampaikan adalah pesantren tidak boleh lagi menjadi pejuang-pejuang penegakan spiritualisme. Karena menjadi pejuang-pejuang spiritualisme berarti melakukan perlawanan terhadap materialisme. Nah, ketika Anda tampil di publik, Anda sebenarnya sedang menyatakan hidup ini seimbang. Anda sedang memperjuangkan keseimbangan hidup mizan. Anda sedang menyatakan bahwa kehidupan ini adalah bejana berhubungan. Anda sedang menyatakan bahwa kehidupan ini adalah hukum Archimedes. Tekanan dari atas akan muncul juga tekanan dari bawah. Bahwa hukum ini adalah hukum magnet, berbeda kutub. Dia akan tarik menarik, atau sesama kutub akan tolak menolak. Atau hukum E sama dengan I kali R. Artinya ketika Anda tampil di ruang publik dengan menyatakan tentang hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan itu secara proporsional, bicara tentang kemuliaan dan keagungannya tidak melulu berbasis materialisme, maka Anda sedang memperjuangkan kebenaran. Tapi ketika Anda turun ke jalan dalam rangka membenarkan perempuan berburu tahta dan harta di ruang publik, ya Anda bagian dari kemunduran tadi. Anda bagian dari upaya menurunkan harkat martabat perempuan. Nah, gitu sederhananya. Kalau kami bergerak di jalan untuk memperjuangkan nasib anak cucu kami. Kalau Anda memperjuangkan nasib anak cucu ke depan, maka perjuangannya di dunia pendidikan yang saya bilang tadi. Padahal pendidikan dalam kacamata saya ada di 4 level. Level pertama di pola perilaku politik pemerintah, karena dia menjadi suri tauladan. Suri tauladan yang baik atau suri tauladan yang jahat. Suri tauladan yang nur atau yang zulumat, kalau pakai bahasa Al-Quran. Itu lembaga pendidikan pertama. Maka ketika pemerintah menjadi perilaku false flag, pengecoh atas kebenaran-kebenaran, toleran terhadap kepalsuan, toleran terhadap kezaliman, toleran terhadap penipuan, tapi tidak toleran terhadap kebaikan dan kebenaran, maka pemerintah sedang mengajarkan keburukan. Apa poinnya? Kepemimpinan menjadi beban. Kalau pakai bahasa ekonomi, kepemimpinan tidak melahirkan kekayaan bagi masyarakat. Kepemimpinan akhirnya merupakan tambahan masalah bagi masyarakat. Itu kalau modelnya yang pertama begitu. Nah, lebih lanjut ketika kita ngambil level kedua, itulah pendidikan lembaga formal. Sekolah-sekolah formal itu. Nah, kalau kurikulumnya sudah materialisme, dengan istilah kampus merdeka segala macam, tapi poinnya adalah materialisme, maka pendidikan sesungguhnya hanya menciptakan manusia-manusia tukang, manusia-manusia pesuruh, janitor, gitu. Tidak lebih tidak kurang, gitu ya. Padahal struktur manusia itu ada leaders, ada supervisors, ada managers, ada operator, ada janitor, ada pesuruh. Jadi ada pesuruh, ada pelaku, ada pengelola, ada pengawas, ada pemimpin. Nah, kurikulum di Indonesia lebih tidak kurang cuma 2. Dia hanya disuruh menjadi operator, pelaku, atau kemudian menjadi pesuruh. Nah, model pendidikan kayak gini harus diubah. Makanya anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas, yang ada dalam posisi di atas dari struktur ini, pasti dibajak oleh bangsa lain. Nah, itu sebenarnya pemberitaan kemarin bahwa dalam setahun keluar anak-anak Indonesia 1000 orang gitu ya. Itu informasi telat. Yang ngambil bukan hanya Singapura, yang ngambil juga bangsa lain, tapi mereka tidak keluar-keluar. Bahkan anak-anak Indonesia yang disekolahkan keluar oleh orang tuanya mengetahui bahwa bangsa Indonesia struktur kepemerintahan, pemerintahan adalah beban bagi masyarakat. Silakan. Bahkan ketika anak-anak Indonesia yang sekolah keluar dan mereka memahami bahwa pemerintahannya adalah beban bagi masyarakat, mereka nggak mau pulang. Atau mereka menjadi pekerja lintas negara.
kerja di Singapura, kerja di Jepang, kerja di Australia, kerja di Shanghai, muter-muter lintas negara kerja dengan keterampilan dia, lintas negara dia kerja, dan itu terjadi. Dia kerja tiba-tiba kerja di Abu Dhabi, tiba-tiba ada di Hong Kong, nggak lama kemudian dari Hong Kong dia pergi ke Singapura, terbang ke Sydney, dari Sydney terbang lagi ke Kuala Lumpur. Itu terjadi. Banyak Indonesia, anak-anak Indonesia yang cerdas kayak gitu. Kenapa dia tidak mau menetap di Indonesia? Karena Indonesia jelas tidak menghormati dan menghargai intelektualitas. Sangat rendah menghargai. Sistem sosial politik di Indonesia, termasuk sistem ekonominya, rendah menghargai intelektualitas. Itu kenapa pernyataan Bapak Luhut dulu ya, beberapa waktu lalu katanya kenapa sekarang banyak TKA yang masuk karena memang kualitas anak-anak Indonesia, generasi Indonesia itu kurang. Padahal seperti itu backgroundnya. Argumentasi bahwa kualitas anak Indonesia kurang itu jangan diargumentasikan pada kenyataan itu. Mestinya mereka sedang menuding kegagalan mereka memerintah. Jadi kalimat yang menyatakan bahwa kualitas anak Indonesia rendah dan karenanya dibenarkan mendatangkan TKA, maka mereka sedang menuding dirinya sendiri bahwa mereka gagal memimpin. Jadi mereka tidak sedang menuding masyarakat. Karena masyarakat sangat tergantung pada pola kepemimpinan mereka, sangat tergantung pada pola pendidikan yang mereka ajarkan. Jadi tudingan seperti itu berarti dia menuding kegagalan dirinya. Gitu. Mereka sedang menggelar aibnya bahwa saya adalah pemimpin yang gagal. Gitu. Ketika kami sadar kalau anak-anak kami di pendidikan formal yang sekarang memang sudah diacak-acak, agama saja sudah nggak ada, dikurangin, terus kami turun ke jalan, nggak salah dong kalau untuk memperjuangkan itu karena memang kebijakan itu keluarnya dari pemerintah. Persoalan pokoknya bukan salah atau tidak salah. Soal pokoknya adalah bagaimana format penguasa merespon atas turunnya Anda ke jalan. Kalau formatnya merespon hanya dalam rangka mengkooptasi dan sifatnya sesaat, gitu ya, maka dia tetap tidak menyelesaikan akar masalah. Karena problem kita sudah problem sistematik struktural. Jadi istilah saya pada rapat-rapat tertutup dan terbatas, kita sangat sulit keluar karena kita sudah dijerat secara sistemik struktural dari sistem ultra neoliberal istilah saya. Ultra neoliberal Anda tidak merasakan sebagai sebuah prinsip neoliberal. Jadi pada hakikatnya dia sangat neoliberal. Kata kuncinya adalah begitu kokohnya kekuasaan korporasi atas hajat hidup orang banyak, seperti yang terjadi di Amerika dan di Indonesia. Korporasi yang berkuasa itu ultra neoliberal. Nah, kekuasaan itu kemudian kekuasaan ekonomi dan bisnis tadi kemudian berkolaborasi dengan kekuasaan politik dan Anda merasa itu fine-fine aja. Apa dampaknya? Ultra modern slavery system. Anda tidak merasa sebagai budak modern, tapi sesungguhnya Anda budak modern. Anda masuk dalam perbudakan modern, Anda tidak merasa sebagai budaknya, padahal Anda sesungguhnya budak. Nah, itulah dampak dari ultra neoliberal yang disebut dengan ultra modern slavery system. Apa indikator konkretnya? Apa contohnya? Pada pengojek, dia budak. Pada pengojek itu dia budak. Perhatikan ketika perempuan menjadi pengojek, lebih dahsyat lagi perbudakannya, lebih menghinakan lagi posisi perempuan, dan itu bentuk kegagalan pemerintahan, bentuk kegagalan negara. Jadi failed state itu, negara gagal itu bukan indikator-indikator yang kita pakai berdasarkan kata-kata Guterres bahwa pembayaran bunga lebih tinggi daripada biaya kesehatan. Bukan itu. Kegagalan sebuah pemerintah adalah ketika perempuan menurunkan posisi harkat martabatnya. Itu salah satu kata kuncinya. Maka Anda sangat wajar berjuang di jalanan untuk menegakkan yang hak adalah hak. Gitu. Jadi pesan untuk ARM. Satu, seperti saya bilang di mana-mana, jangan pernah Anda terbeli. Baik terbeli karena uang maupun terbeli karena jabatan atau terbeli karena kesanjungan. Jangan pernah. Anda bisa jadi disanjung, tapi sungguhnya saat itu Anda sedang dihinakan. Jadi jangan bilang, ARM hebat. Saat itu Anda mesti istighfar, astagfirullah. Karena saat itu setan sedang masuk, sedang berupaya menurunkan Anda. Jadi jangan terbeli oleh sanjungan, jangan terbeli oleh jabatan, jangan terbeli oleh sifatnya materialisme dengan uang. Jangan sekalipun. Berat yang kedua adalah istiqomah. Berat sekali. Untuk tidak terbeli aja udah berat. Tapi lebih berat lagi untuk istiqomah. Untuk konsisten tidak terbeli. Kalau Anda sudah bisa melakukan dalam hitungan satu generasi, maka Anda sudah berprestasi.
Satu generasi saja Anda terus-menerus begini. Karena situasinya generasi abnormal melulu nih kita hadapi. Kan saya bilang tadi, sejak reformasi sesungguhnya kita terus-menerus dalam situasi abnormal. Kalau pakai bahasanya Joseph A. Schumpeter, anxiety people. Masyarakat yang selalu cemas. Berarti kan darurat. Berarti darurat. Masyarakat kapitalis itu adalah masyarakat yang selalu cemas. Masyarakat yang selalu cemas. Masyarakat yang selalu tidak pernah puas, cemas dia akan puas akan ketidakberadaan, ketidakpuas akan ketimpangan, selalu cemas. Indonesia masuk sudah dalam situasi itu. Siapa sekarang yang tidak dalam posisi resah, gelisah, cemas, gundah gulana? Siapa yang seluruh ini? Anda yang memilih Anies cemas, Anies tidak masuk dalam posisi pencalonan. Cemas kayak gimana? Nggak pede. Layak nggak Anda cemas kayak gitu? Iya. Kalau Anda cemas kayak gitu, patut dipertanyakan iman dan ilmu Anda itu. Iya. Begitu juga Anda yang merasa mau memilih Prabowo atau memilih Ganjar, atau Anda kemudian berada dalam posisi rejim, Anda semuanya dalam posisi resah, gundah gulana, cemas, was-was nggak karu-karuan. Ketemu deh. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas. Anda bagian dari setan karena kehidupan Anda selalu dalam kecemasan, dalam posisi was-was. Satu kunci. Jalan keluarnya bagaimana kalau kita ini sudah dalam kondisi keluar masuk ICU? Itu kira-kira menurut Pak Ihsan gimana? Keluar dari kondisi gawat darurat, kembali ke Undang-Undang 45 dulu. Sesuai dengan semangat para pendiri Republik. Itu yang belum pernah disuarakan oleh ARM, belum saya dengar. ARM harus sadar bahwa pendiri Republik itu berpikir sesuai dengan harkat martabat manusia yang saya bilang 5K. Dia membebaskan dari ketertindasan, dia membebaskan dari kebodohan, dia membebaskan dari kemiskinan, dia membebaskan dari ketimpangan, dia membebaskan dari kehinaan. Nah, itu hanya muncul ketika Anda sungguh-sungguh menjalankan. Kenapa Indonesia sampai sedemikian dimusuhi oleh Barat? Karena Undang-Undang Dasar 45-nya ketika ditegakkan, itu menjadi musuh mereka. Saya ulang ya. Jika Undang-Undang Dasar 45 sungguh-sungguh ditegakkan dalam moral yang hak adalah hak dan menyingkirkan yang batil, maka Indonesia bukan sekedar kaya akan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya nilai yang menyelesaikan berbagai gontok-gontokan di dunia, yang menyelesaikan berbagai konflik. Karena hidup Indonesia adalah hidup damai. Itu yang tidak dipahami oleh para pendiri Republik, yang tidak dipahami oleh para pendiri reformasi dan pelaksana reformasi. Gitu melihatnya. Sebetulnya kalau untuk meneriakan kembali ke UUD 1945 sudah tahun yang lalu mungkin, cuma keselip ya, apalagi dengan masalah. Dia tidak boleh berhenti karena sekarang ini sedang berhadapan dengan 3 hal. Terus-terusan. Pertama, berhadapan dengan mereka yang ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari rahim yang haram. Apa itu? Pemilu liberal. Berhadapan dengan mereka yang begitu gegap gempita menghendaki lahirnya pemimpin yang lahir dari rahim yang haram. Satu aliran. Aliran yang kedua, mereka yang ingin memakzulkan. Aliran yang kedua, mereka ingin memakzulkan posisinya gitu ya. Aliran ketiga, mereka ingin tadi people power. Aliran yang keempat, yang sesungguhnya menawarkan perdamaian bagi seluruh segenap lapisan bangsa. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan cara-cara yang pas. Dengan begitu menghargai seluruh lini untuk duduk bareng sebagai sebuah potensi anak bangsa demi utuhnya bangsa ini. Sehingga lahirlah sebuah pemimpin yang betul-betul halal, betul-betul pemimpin yang penuh dengan kehendak kita berdasarkan nilai-nilai kita. Mestinya begitu, gitu. Jalan keluarnya. Gitu. Saya kira gitu ya. Oke. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk wajangan. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal,
Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan, hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian, pengelolaan rumah sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi, 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.